lihat untuk peraturan PP nomor 36 tahun 2023 ini sebagai langkah ya kalau di perbankan itu kita untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ya melalui supply US dollar yang kita dapat dari DHE. Nah, jadi ini saya ambil contoh aja, saya sadur data ya dari tahun 2022. Kan ini dari PP nomor 36 tahun 2023 itu hanya sektor SDA ya, sumber daya alam yang di dalamnya ada pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Nah, jadi ini dari 4 sektor ini yang wajib DHE tadi yang sudah disebutkan oleh Bu SM ya, Bu Sri Mulyani, minimum 250.000 US dollar per pemberitahuan pabean ekspor. Nah, ini semenjak tahun 2022 yang kita tarik historisnya itu pendapatan DHE itu sekitar 203 miliar US dollar. Nah, jadi kalau tadi memang peraturannya diwajibkan 30% ya, 30% dengan tenor itu 3 bulan ya, 90 hari. Nah, jadi ini kita bisa menyediakan supply US dollar itu yang cukup lumayan ya, hampir 61 miliar US dollar. Nah, jadi dari sisi perbankan, terutama BI sebagai otoritas moneter ya, jadi bisa membantu ya di luar intervensi triple intervention-nya dan juga operation twist, yaitu juga melalui supply US dollar dari teman-teman eksportir ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Jadi kalau saya lihat sih sangat baik sekali ya untuk menjaga supaya US dollar rupiah ini tidak terlalu berfluktuasi. Seperti itu. Sisi perbankan sendiri seperti apa begitu Pak? Karena tadi sempat disebutkan begitu dari sisi pengusaha tadi yang menjadi concern utama adalah terkait dengan penerapan aturannya dalam waktu singkat begitu ya, kemudian sosialisasi juga dianggap kurang begitu sehingga diharapkan memang perlu ada lanjutan begitu terkait dengan negosiasi ataupun juga pembicaraan kepada pihak pengusaha. Tapi dari sisi perbankan sendiri Pak Hasmi begitu ya, apa yang menjadi concern utama? Karena di sini posisi perbankan tadi ya sebagai untuk pass on sendiri begitu dari instrumen yang ditawarkan oleh Bank Indonesia. Seperti apa Pak Hasmi? Oke, baik, terima kasih. Ya, saya melihat concern untuk dari sisi sektor, Pak Hendra memang yang memang disebutkan challenging-nya seperti itu ya Pak ya. Nah, cuman kalau kita melihat dari sisi perbankan, ini akan membantu likuiditas tadi ya, likuiditas terutama valuta asing ya untuk menyediakan supply US dollar. Dan ini juga kita melihat juga dari sisi DPK ya, DPK perbankan, ya itu juga mengalami perlambatan pertumbuhan as per Juni kemarin. Nah, jadi sebenarnya DHI ini bisa langsung pass on ke BI ataupun memang mungkin saja perusahaan-perusahaan ekspor ini ingin menempatkan dana falasnya juga di setiap bank juga memang diperbolehkan. Memang tidak setinggi tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Indonesia. Nah, cuman bila memang selain menyediakan likuiditas falas perbankan, mungkin tadi yang kita bisa tawarkan juga ke eksporter ini ya di luar memang kalau memang dipakai untuk biaya operasional dan sebagainya, tetapi memang bila ada cadangan dalam bentuk falas, ya ini juga kita juga terutama di Bank Mega juga menyediakan sebagai agen penjual ya untuk obligasi pemerintah berdenominasi US dollar. Jadi itu juga tingkat pengembaliannya atau yield-nya juga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan time deposito biasa. Nah, jadi ini penempatan falas ini juga sangat bermanfaat sekali ya, baik tadi dari sisi penyediaan likuiditas ataupun juga dari sisi juga bisa jadi sebagai pendapatan bagi bank juga. Ya, jadi kalau ini berkaitan dengan BI-nya, instrumen penempatan devisa hasil ekspor yang dari sumber daya alam ini, ya tadi ya selain untuk TD falas juga bisa digunakan untuk tadi deposito falas dari bank, kemudian promissory note dari LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ataupun dari LPI sendiri juga memang melakukan pembiayaan misalnya ke eksporter, kemudian juga hasil devisa ekspor itu juga bisa disimpan juga di LPI, ya, kemudian juga bisa melakukan namanya soft falas dari eksportir ataupun nasabah ke bank. Ya, jadi memang kita dari perbankan ya terutama kita dari Bank Indonesia juga tidak tinggal diam. Mari kata kita juga memberikan solusi ataupun instrumen-instrumen ya untuk pengembangan dari hasil devisa ekspor ini. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu Ivo, jadi yang bisa saya jelaskan.